الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الصادق الوعد الأمين. Amma ba'du, para asatidz, Ustaz Fuadi yang saya hormati, Ustaz Rizal, Ustaz Jai, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat saya. Anak-anakku sekalian, para pesilat, para calon pendekar yang saya cinta sayangi, sebenarnya ini waktunya sudah cukup malam. Kalau penampilan tadi pagi seperti ini, wah mantap ya. Saya tadi lihat penampilannya mantap semua ya. Jadi bikin tampil juga ya sebenarnya, cuma karena ngantuk badan nggak fit. Jadi saya istilahnya gregetan kalau ada penampilan seperti itu. Senang ya, berarti sampean punya semangat yang luar biasa. Itu adalah salah satu model, salah satu modal kalian untuk sukses di dunia pencaksilat. Yang pertama ya harus punya semangat tinggi, punya kemauan seperti tadi. Itu artinya melatih kelincahan sampean, melatih cara berpikir kalian dalam bermain pencaksilat. Walaupun ada sedikit kekakuan itu bisa dipoles nantinya. Caranya gimana Pak? Ya saling sharing. Kalau kalian bacok seperti tadi itu saya sudah Pak. Ya bisa konsultasi sama senior. Ya. Tadi penampilan bersama itu perlu ditingkatkan deh ya. Yang bertiga itu kaki satu. Yang usahakan ditingkatkan itu sebenarnya berbakat semua deh. Anak-anakku sekalian, mungkin saya nggak lama ini karena sebentar lagi kita akan menjalani pembayatan. Sedikit singkat tentang kepakarnusaan. Kenapa ada pakarnusaan? Pakarnusaan itu berdiri atas keprihatinan para kiai, para ulama, di mana di pondok pesantren itu sudah amat sangat jarang ada pencaksilat. Di zaman saya aja, saya tuh dibilangin musyrik dulu, kan pencaksilat. Yang bilang saya musyrik itu ustaz, yang bilang saya musyrik belajar pencaksilat itu kiai malah dulu. Saking merosotnya ada di sana istilahnya kemerosotan tentang keyakinan bahwa orang Islam itu sebenarnya harus tahu bela diri. Sampai beliau itu mengambil pencaksilat ya setelah saya dewasa, setelah saya tampil seperti ini. Makanya kalau sampai ke Pamekasan nanya Ustaz Hadiri banyak yang nggak tahu, nanya Bapak Hadirianto banyak yang nggak tahu. Tapi kalau tanya Pak Hadiri Pakarnusa, insya Allah Kabupaten Pamekasan hampir tahu, hampir semuanya tahu. Apalagi di kampung saya, kampung sebelah desa saya itu tanya Pak Hadiri Pakarnusa mesti tahu. Ada teman itu mau beli kucing, anaknya tanya di mana rumahnya Pak Hadiri. Pak Hadiri siapa? Pak Hadiri silat. Karena kesenangan dulu waktu masih kecil saya senang silat. Walaupun di musyrikin saya tetap belajar silat. Karena saya yakin silat itu orang yang menciptakan silat itu enggak sembarangan. Pasti orang yang sudah mumpuni akal pola pikirnya. Atas keprihatinan para masyayikh, para ulama itulah akhirnya bermusyawarah di Tebuireng itu, ya, di Tebuireng itu bermusyawarah, ya, tanggal 27 September 1985 itu musyawarah di Tebuireng untuk mendirikan perguruan silat di bawah naungan
Hanya tercetuslah dan diresmikan dicetus pada tanggal 3 Januari 1986. Sebelumnya itu sudah musyawarah berkali-kali. 85 itu sudah musyawarah di kebetulan tahun 90 itu saya belajar pakar nusa itu tahun 90 tahun 1990 saya belajar pakar nusa itu tidak ada jurusnya, masih urusan asmolosna itu bisa masuk ya urusan kemaraton, urusan makan penting apa itu urusan motor besi itu dulu itu belajarnya saya berhenti apa yang sih penjelasan kok cuma ini kok saya berhenti. Saya dikasih ijazah langsung, yang ijazah yang dari Gus Maksum itu Allahumma kullahu itu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil kul a'udzu birabbin nas, itu ijazah langsung dari Gus Maksum. Itu kalau tidur tidak bisa disentuh. Ya. Kalau diamalkan bahaya kalau apa namanya? Kalau sampai nggak sabar, kalau sampai nggak bisa menetralisir doa itu nggak bisa. Jadi bisa jadi ibunya sampai ditendang, bisa jadi akhirnya ditendang. Ya, kalau disentuh itu pasti nendang, pasti bersilat itu. Ya, udah nggak saya pakai itu. Saya lebih pakai ini yang sekarang amalan saya yang sering saya pakai sekarang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tujallibul aqwali wal fulus wal dolar wal majmu' buat tiga fulus kayak gimana lagi wal fulus wal dolar wal riyal. Kalau itu bagi saya sekarang nggak penting, kalau sampean mungkin masih butuh. Jadi gigitan saya kalau sekarang tuh ya fulus ya dolar ya fulus ya dolar ya rupiah. Alhamdulillah. Itu sekarang. Kenapa? Karena saya sudah punya anak 3, sudah kuliah, semua sudah ada yang kuliah. Jadi saya butuhkan. Kalau seperti saya dulu mencari hal-hal yang aneh-aneh itu, nanti saya jangankan insya Allah. Ya, setelah datang dari pembayatan di sana nanti entah di mana tergantung panitia, sampai kembali ke sini lagi. Itu pengisian nanti saya ijazahkan salah satu amalia yang saya ijazahkan dari guru saya di Pakar Nusa. Ya, guru saya di Pakar Nusa itu yang secara person, yang secara pribadi belajar itu namanya Gus Malik, orang yang muda, tapi bisnisnya luar biasa. Bisnisnya luar biasa. Itu keprihatinan orang Masai untuk mendirikan itu. Enggak sembarangan, itu pakai istighfar. Lambang Pakar Nusa itu Kiai Suhabillah itu salah satu pendiri Pakar Nusa itu. Lambang Pakar Nusa ada tulisan lagu di Bidadari itu beliau pakai istighfar. Di mana ada sebagian pakar Nusa itu istighfarnya itu ada lambang Pakar Nusa itu di langit. Makanya disetujui semua para ulama itu anak kecil istighfar sebagaimana para masyayikh mendirikan NU, sebagaimana Kiai Ridwan Abdullah mendirikan lambang NU, menciptakan lambang NU, itu pakai istighfar semuanya. Makanya disetujui oleh Bahasi Pakar Nusa, disetujui oleh Gus Dur, disetujui oleh para masyayikh. Ibnu Syamsuri salah satu juga pendiri Pakar Nusa. Itu lah Pakar Nusa itu masuk ke Pamekasan itu yang ada jurusnya ya, yang seperti sekarang itu 2004. Jadi saya masuk Pakar Nusa itu 2004. Saya ikut pelatihan terus itu latih secara pribadi, secara privat itu dari 2007 itu 2006 sudah mulai ada ke wilayah. Perjalanan itu 4 jam. Kadang cuma bawa bekal seadanya.
2010 itu ikut pelatihan tingkat Jawa Timur, tingkat provinsi. Baru setelah itu 2012-nya ikut pelatihan tingkat nasional. Makanya saya berani membuka Pagar Nusa karena saya tugas untuk mengembangkan Pagar Nusa di wilayah Madura dan sekitarnya. Terus pertanyaannya mungkin sampean di sini punya apa? Kenapa kok ada musibahnya? Kebetulan Pagar Nusa itu terdiri dari berbagai macam aliran Pancasila. Makanya Pagar Nusa itu ada karakter. Ya, Pagar Nusa itu ada yang seperti apa? Seperti gini. Ada seperti gini. Ada yang cakar harimaunya. Terlalu banyak cakar harimau. Itu ada terdiri dari aliran harimau putih, bangau putih, langkut. Banyak aliran Cimande, Pagar Nusa itu banyak aliran Pamur. Terus terang saudara jangan tahu semua, saya pertama kali belajar silat itu bukan Pagar Nusa, saya itu belajar pencaksilat Bawean. Ya, Bawean itu gini. Nah itu, ya. Lalu saya belajar anak caraka itu silat Banten, silat Sunda kata orang Madura itu silat Sunda. Anak caraka, jadi caraka. Jadi huruf caraka. Jadi 5 itu. Itu jurusnya ya seperti kembangan itu. Anak caraka itu silat Sunda. Jadi mainnya di banyak ya tanggapan. Baru setelah itu kok silatnya seperti itu aja. Akhirnya saya karena tidak ada perguruan yang cocok, akhirnya saya masuk PAMU, Pencaksilat Angkatan Muda Rasio. Itu alhamdulillah saya dapat sertifikat pelatih 1992. 93 saya jadi pencaksilat, pelatih pencaksilat. Merantau ke Bandung, saya itu tidak ada perguruan yang cocok. Akhirnya saya masuk karate, lembaga karate itu Indonesia, sekarang jadi IKASU, Institut Karate Do Indonesia. Kenapa saya masuk ke Pagar Nusa? Pagar Nusa itu ternyata luar biasa. Pagar Nusa itu adalah perguruan pencaksilat yang diakui di seluruh Indonesia dan juga sudah ada di mancanegara. Tidak kalah hebatnya dengan perguruan lainnya. Artinya Pagar Nusa itu bukan perguruan lokal, ya. Sampai harus bangga menjadi warga Pagar Nusa. Pagar Nusa itu bukan perguruan lokal, tapi perguruan yang berlaku internasional. Tuh. Lalu ada perguruan dari sifat itu. Kenapa? Biar sampean tidak hanya pintar pencaksilat. Sebagaimana Ustaz Fuad ini bukan hanya pintar pencaksilat, tapi juga pintar pengobatan, minimal mengobati diri sendiri. Nah, gimana biasanya Bapak ini? Gimana Bapak obatnya sakit hati? Kenapa sakit hati? Saya diselingkuhin Bapak. Itu di sifat itu ada. Kalau nanti sampean terjadi coba kami itu tinggal telepon Ustaz Fuad ini. Ada obat hati, obat sakit hati itu apa? Jadi menetralisir tempat yang kanker ya sampean bisa. Makanya kebetulan yang saya geluti itu Pagar Nusa, di sana banyak aliran Pagar Nusa yang salamnya aja nggak sama. Di Madura saya sana, di Surabaya juga banyak sama-sama Pagar Nusa, tekniknya berbeda,
salamnya aja berbeda, ya. Ada kelompok kayak kami dulu kan, ada Pak Nusa Abubil, ada Pak Nusa 86, ada Pak Nusa apa namanya? Ada namanya sampai saya nggak ngerti di bangsa saya. Ada Pak Nusa Salsabila, ada Pak Nusa Hizbullah. Kalau Pak Nusa Hizbullah itu katanya, sudah itu katanya, jurusnya itu tidak usah diajarkan, cukup diijazah langsung bisa silat. Hebat. Iya hebat. Makanya andaikan saya berpondok itu saya mau belajar, artinya bisa kenyang tanpa makan, ya, bisa ke Surabaya tanpa naik kapal laut. Itu seegoca hayalan thayyibun, hayalan baik ya, seperti itu ya apa-apa. Itu lain mata. Ada Pak Nusa Sapu Jaya, itu fokus terhadap. Makanya biar berbeda, saya kasih nama padepokan saya itu di sana, padepokan Darus Shifa. Memang mohon maaf sebelumnya padepokan Darus Shifa itu, perguruan Darus Shifa itu memang terus terang yang di Pamekasan yang ada silatnya itu saya mendirikan. Mohon maaf, saya mendirikan padepokan pencaksilat Nahdlatul Ulama Bapak Nusa Darus Shifa, dan disetujui oleh guru Darus Shifa. Alhamdulillah guru Darus Shifa Ustaz Fadi sudah pernah suara beliau. Di situ silatnya ada 6, di Darus Shifa itu ada 6. Jadi setelah jurus Asmaul Husna, kalau yang merasa praktik di sini, ada yang tidak pernah belajar Asmaul Husna? Ada setelah jurus Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada amaliyahnya. Misalnya Ya Qawi, Ya Ali, Ya Mali, ya. Itu ada jurusnya, setiap jurusnya. Kalau dari Shifa itu jurusnya 6. Jurusnya itu fokusnya pada pengobatan dan juga monitorasi terhadap hal yang insya Allah nanti saya jelaskan salah satunya. Ya, jangan khawatir, nanti setelah pembayatan ada apa namanya mandi mbak ya. Nanti kalau bisa di dalam, kakinya di luar, ya. Jadi kalau sampai Anda mau basah bajunya bisa telanjang di dalam mandinya. Kalau sampai ingin mandi sama baju nggak apa-apa. Yang penting mandinya nanti satu gayung ya, satu gayung sudah selesai. Yang penting ini sudah masuk ke dalam. Ya, bukan saya yang mandi sendiri. Kalau mbak ini ya turun yang mandi bahaya. Bahaya kalau mandi bahaya ya. Jadi mandi sendiri saya cuma doain aja. Dan kaifiahnya jangan dibuat main-main. Kalau sampean sanggup berkomitmen untuk mengembangkan Bapak Nusa, untuk menjaga marwah Bapak Nusa, untuk jaga diri, jaga diri, insya Allah saya berani mengijazahkan salah satu ilmu Bapak Nusa. Jadi ilmu Bapak Nusa itu bukan hanya pencaksilat saja, tapi Bapak Nusa itu kalau dulu saya ditanyakan sama Pak Helminya itu termasuk murid saya senior, ya, sebelum semuanya ini, Pak Nusa kan tahu nggak tenaga dalam? Nah itu pertanyaan Pak Helmi dulu itu. Saya bilang kalau saya tenaga dalam itu nggak bisa, termasuk yang bertempat saya bilang dulu saya tenaga dalam nggak bisa. Yang saya tahu itu tenaga luar biasa.
insya Allah saya tahu. Ya, jadi sampai itu jangan belajar yang dalam-dalam aja, gitu. Ya, jadi kalau ibadah itu jangan batin toh, tapi dohir batin. Dohir itu prakteknya, dikirnya itu lewat itu. Jadi pakar manusia itu lengkap, ya. Lengkap. Kalau sampai gali yang sebenarnya ilmu para nasyari itu dimanapun beliau berada ada di pakar manusia. Ilmu nasyari bahkan Hadratus Syekh ya, pendiri gurunya Ustaz Fahmi itu Mudasyir itu mengijazahkan suatu ilmu ke pakar manusia. Ya, asma di pakar manusia dulu, di dalam pakar manusia dulu sana mengadakan ijazah akbar. Salah satu majlis itu dia Mudasyir. Jadi sangatnya nyambung. Makanya kalau nanti saya kasih ijazah dengan pas praktekkan nggak terbukti, berarti ada dua alternatif. Sambil tidak serius mengamalkannya, ya. Kalau tidak berarti sambil main-main. Karena ilmu itu kalau enggak syaratnya enggak nyambung kepada masyayikh dan muassis pakar manusia dan muassis dan ulama, maka percuma akan mengamalkannya. Karena akan berkolaborasi dengan jin dan setan. Ya, siap mengamalkannya ya. Siap mengamalkan nilai-nilai ya. Ya, yang cewek juga. Kalau yang masih kecil-kecil, ya, yang masih muda-muda, kalau yang adik-adik yang masih sekolah SMA, yang belum kuliah, belum ingin menikah, jangan sekali-kali minta maaf, nggak akan saya kasih. Ya, nggak akan saya kasih, kecuali memang mau menikah. Terus jauh mana yang mau ditaksir atau cewek mana yang mau ditaksir, saya kasih kalau mau menikah. Kalau tidak ada niatan cuma jual main-main, bahaya. Jadi itu. Jadi cukup keselamatan diri sendiri berlindung aja. Insyaallah ya. Sampai di sini dulu tentang kepekaan. Monggo ada pertanyaan dari Mbak ini, dari saudara-saudara yang lain. Monggo ada pertanyaan enggak? Insyaallah Udun siap menjawab. Ya, monggo. Siapa yang menanya? Ayo tentang kepekaan dosa, tentang Pancasila. Saya sudah andaikan ditulis di buku, saya sudah siap jawaban sendiri kalau ditulis. Insyaallah lebih dari itu. Saya siap tentang Pancasila. Ya. Ayo, mengarahkan diri. Mumpung saya masih di sini, mumpung saya masih memberi kesempatan. Ayo tentang Pancasila, monggo yang mau bertanya tentang apa saja tentang Pancasila. Bebas. Ya. Terutama bagi pelatih-pelatih. Ya, bagi pelatih-pelatih. Jadi pelatih itu jangan hanya tahu Pancasila. Saya sudah bilang sama Ustaz pelatih dulu. Kalau kamu mau jadi pendeta, jangan hanya bisa Pancasila. Kenapa? Ketika kamu dicoba, cuma nangis. Ya. Iya kan nggak dicoba. Kemungkinan kalau ini sudah pernah dicoba. Kalau saya sudah kenyang sama dicoba sama anak-anak itu, sama orang-orang itu, sampai dari datang ke rumah. Nah, saya itu kan penakut.
kalau dicoba, saya minta maaf, jangan saya nggak bisa apa. Kalau nggak ada pertanyaan, karena kalau besok saya nggak menerima pertanyaan. Ya. Kalau besok waktu saya ini dikontrak oleh Ketua Pakat Nusa Betawi Barat sama Pak Aceh. Besok pagi itu dikontrak waktu saya di beliau. Ya. Karena sore insya Allah saya pulang. Ya. Siang. Jadi mumpung sekarang, monggo kalau mau bertanya tentang pencak sebelum sampai di baiat. Karena nanti kalau sudah baiat nanti terus istirahat sebentar, sholat subuh. Setelah itu saya juga mau istirahat, ya, langsung ke Bajai. Bumbu sekarang, ya nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih berarti sudah paham semua, berarti sudah pintar semua. Iya, Mas Adib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, tadi sudah disinggung oleh Ketua Padepokan kita, mengapa kita melakukan pemeriksaan sendiri, Pak? Karena berbeda dari ADART yang sebenarnya dari Baganusa. Nah, jadi kan kami di sini orang awam tentang kebakarusan, Pak. Jadi untuk lebih mendalami kami tentang kebakarusan, boleh dijelaskan sedikit kenapa itu kan gasmi itu kan salah satu aliran kebakarusan. Apakah memang kita yang Baganusa tulen, Baganusa yang tulen itu nggak boleh ikut atau mana seperti yang disinggung oleh Pak Jaina. Jadi kami itu banyak yang tidak mengerti apa sih pengesahan, apa sih hataman. Mungkin itu saja Pak yang pertama. Terus Ya. yang kedua Pak, menyinggung tadi kita di perjalanan Pak tentang metode kepelatihan, bagaimana kami ini supaya lebih dikenal lagi, itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin punya atlet Pak, itu yang kami cita-citakan dari kemarin. Terima kasih, mungkin itu saja. Ada lagi? Satu lagi? Nggak ada. Ini saya jawab ya. Kenapa manusia itu banyak perbedaan gitu loh dengan Yesus? Apakah kita ini manusia yang asli? Betul. Bahkan Musa yang asli yang dibukukan sesuai dengan ADART pakar Musa di seluruh Indonesia yang kita pakai. Ya. Siapa Pak penciptanya? Yesus kita. Khairul Anam, Kusman, ada Pak Mahfud. Sekarang ini tinggal Pak Suwari, Pak Zainal Suwari, guru pakar pesantren dan fisik. Kalau tentang materi tidak ada. Tapi bidang fisik sebagai tes banting ngomong Pak Suwari. Sekarang status Dewan Perdeka Pusat juga Pak Suwari, perumus jurus pakar Musa yang disebut. Kenapa Pak beda? Ya karena kadang pelatihnya nggak perhatikan ketika diajari oleh pelatihnya. Anggaplah Tatwadi belajar ke saya. Tatwadi mungkin nggak ngerti ketika saya ngajar. Yang mohon maaf, contoh ya. Contoh. Ketika salam Baganusa saja, ada salam Baganusa itu yang seperti itu. Ada balang. Kenapa? Sampai pelatihnya dibiarkan.
Padahal salah pengerusan bukan seperti ini. Ini gini. Yang saya ini disaksikan oleh Dewan Pendekar Provinsi Jawa Timur dan Pusat. Bukan saya sombong. Ini begini. Ada yang di sana juga ada ketika ini. Ada yang seperti di Bojonegoro, di Lamongan. Ada yang ini. Ada di Solo di Solo. Ada yang gini. Kenapa Pak di Tatuan Diko begini? Ya memang dari sononya. Ikut pelatihan, mohon maaf, saya nggak tahu. Saya ikut pelatihan tingkat nasional ya semuanya begini. Ya. Bukan begini. Ya saya nggak menyalahkan sampean, kalau sampean ada yang gini. Nah gini. Mungkin yang ikut pusdiklat seperti Mas Helmi, Mas Siput, Mas Miftah, Tatu Adi, ya sama dengan saya. Karena memang dari Solo begini, bukan begini, atau bukan begini, tapi begini. Terus ini tanggapan, ini apa? Bukan ini begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada enggak? Pernah lihat enggak? Sering. Itu di Lamongan begini. Ada yang begini. Kenapa? Tidak memperhatikan pelatihnya. Hanya turun. Sampai menjalar kesampaian. Padahal yang tadi ini genggam persiapan dari pesawat. Ini bukan begini, tapi lurus ini sejajar. Dari sikutan ke belakang ini kuda-kuda dari. Itu dari perbedaan di itu saja. Terus ada di apa? Sikap pagar Bangsa. Ada yang begini. Ya. Apa tempel? Ada yang begini. Kenapa? Enggak memperhatikan pelatihan sebenarnya. Padahal itu enggak pakai langkah. Jadi kalau jurus paket jangan dijadikan di sini. Kalau belajar paket, ya gimana? Kalau ini sendiri sudah. Ini sendiri sudah. Ya. Kalau jurus paket biasa. Kalau jurus paket biasa. Bukan. Kenapa Pak berbeda Pak ini Pak? Ya. Karena udah memperhatikan. Akhirnya menjalan sampai itu. Makanya saya bawa orang tiga ini, termasuk Tatu Adi, ini sudah pusdiklat. Ini yang berarti sudah Dewan Pendekar Pusat. Beliau ini, ya, perumus jurus pagar Nusa yang sebenarnya. Makanya yang saya bilang tadi, syarat kita itu, ya, karena pagar Nusa, ini sebenarnya bukan dari sebelumnya. Yang sebenarnya ini mujoy. Ini bukan begini, bukan begini. Ini sebenarnya, jangan sampai di sini. Banyak yang apa namanya? Bandel bawah, gini, tinju. Padahal itu salah ini. Ya, itu dipakai itu banyak. Bukan hanya di sini, di Pamekasan juga. Mana yang asli Pak? Yang sesuai dengan apa yang ada di pusat, ya, sesuai dengan AD dan RT, ya, yang dipegang sama Ustaz Hadi yang kita ajarkan yang sekarang. Jangan khawatir, sanadnya nyambung.
Ya. Itu. Jelas ya? Jelas. Yang kedua apa itu? Metode kepelatihan. Cara melatih yang pertama. Jangan, mohon maaf ya para pelatih ya, adik-adik pelatih semuanya, baik di naungan Ustadz Wadi, naungan Pak Ajay, naungan siapapun yang di sini, adik-adik, jangan seenaknya melatih, mohon maaf. Jadi sebelum melatih itu, biar sampean itu ada giraunya, biar sampean itu nyambung saja. Sebelum berlatihan, sebelum latihan itu kirim Fatihah dulu. Yang pertama ya kayak Nabi, yang kedua apa? Masih pagar nusa, pencipta pagar nusa. Pencipta pagar nusa itu pagar nusa bukan diciptakan oleh satu orang, bukan hanya Gus Maksum yang menciptakan pagar nusa, tapi yang menciptakan pagar nusa itu ada Isyuhatillah. Salah satu guru saya yang soal itu penciptanya Pak Gus. Ada Pak Mahfud, ada Khairul Anam gurunya Pak Sayyidina Suhadi. Ya. Kalau Asmaul Husna itu alhamdulillah dasar-dasarnya itu saya dari Gus Maksum. Ya. Dan jurus-jurus sifat itu dasar-dasarnya saya langsung dari pusatnya di Bandung, termasuk amaliyah. Jadi sampai jangan khawatir, saya jangan seenaknya ngelatih. Kirim Fatihah dulu. Sebut semuanya kalau bisa. Basyana Khalid bin Talib dari bahasa masyari wa dari wa Allah wa ila sistem dari wa ila hasan sanjari wa ila asnabi kutus wa ila ya asnabi kutus wa ila Abdullah. Sebut kalau kalian bisa. Terus khususnya dari Muassis Pakar Nusa, Gus Maksum. Kalau sampai mampu baca semua Gus Maksum, Gus Wadidah, Gus Malik, Khairul Anam, Pak Mahfud, Usuli Mufrui wa silsilatul aqidin itu. Sebut sehingga murid sampeyan walaupun sedikit berkualitas. Percuma sampai banyak murid tapi tidak ada yang berkualitas. Mendingan sedikit tapi berkualitas. Makanya saya mohon maaf, saya bawa orang yang Pak sudah berpengalaman ini biar saya sharing sebelum. Saya bawa Mas Iput itu spesialis di tanding sama Mas Hilmi itu spesialis di tanding dan juga jurus paket maksudnya. Kalau mau tanya jurus paket sedetail mungkin tanya Mas Hilmi ya. Kalau jurus nikah, jurus Asmaul Husna ya kan Mas Iput. Ya kalau paket komplit, ya kita tuh hati sama paket komplit kalau kita Mas. Itu sama pengobatannya. Paket komplit dijamu. Itu pengobatannya. Kalau masih itu tanding sama pengobatannya juga. Kalau paket komplit, seni juga bisa, tanding juga bisa, kembangan juga bisa, dapat juga bisa, pengobatan juga bisa. Ya kita tuh hati. Karena tadi itu ini termasuk murid saya yang cerewet, dikit-dikit tanya Pak begini, makanya nggak akan kehabisan bahan kalau begini. Karena apa murid yang seperti itu yang sekarang jarang, katanya takut, ya mau bertanya takut, tukur sabar. Padahal sebenarnya banyak apa namanya malu bertanya sesat. Sampai nggak akan berkembang. Jadi konsultasi kalau nggak bisa, ya itulah perbedaannya. Cara latihnya pertama kirim Fatihah dulu. Yang terakhir Fatihah
usul kita, kalau burun atau butuh ada di sini, atau para waliullah yang ada di tanah kota Waringin Barat, misalkan di sini. Usul mukhrijul al-Fatihah. Mun wajani betul usul kita syarak sudah itu ya Allah al-Fatihah. Kalau enggak ngerti bahasa seperti itu, usul kita ruhi almarhum para waliullah yang ada di Banjarmasin, yang ada di Kota Waringin, atau yang ada di seluruh Kalimantan, usul mukhrijul al-Fatihah. Jadi sampai akhirnya berkualitas. Dan setelah itu baru sampai pilih akhirnya. Kalau bakat ditanding, punya ya seperti ini bakat ditanding ini perempuan ini berani dari mana lawannya tadi itu? Yang mana lagi lawannya itu sampai? Oh itu spesialis ditanding itu dipupuk. Pupuk ditandingnya, teknik tanding itu. Teknik tanding itu jangan sampai berkaca kepada YouTube yang masih juara 2T. Ya. Atau yang hanya sekedar tahu saja. Banyak konsultasi, banyak sparring, teknik-teknik diperhatikan. Dan yang seni, kalau sampai nggak paham sekarang zamannya itu, tulis di YouTube yang sudah juara nasional seperti Mas Sugianto, itu muridnya sahabat saya yang juara SEA Sugianto. Ya. Itu muridnya Mas Tulus. Itu yang ada di sini. Dia kalau ditunggal, termasuk ditunggal maupun ganda maupun berguru. Coba andaikan ini waktunya untuk karena mungkin berguru. Ada guru bertiga. Itu perlu. Ini seperti terjadi kali ini banyak yang berbakat. Ya. Memang ya, seperti kecil-kecil tadi saya tuh mengajarin yang kecil itu dakwah. Jadi dakwah itu ada sistemnya. Dakwah itu berpasangan sebenarnya. Ada sistemnya. Bukan hanya sekedar main foto, bukan. Ya. Seperti tadi saya praktekkan kan depan sampean itu. Jadi bacok itu ada bacok depan, ada bacok sikut, ada wudhu. Ya, itu banyak lah. Jadi jangan asal ngajar saya sok. Terus ketika latihan sampai di depan itu latihan. Kalau pelatihnya itu 3, itu jangan di depan semua. Satu di depan memberi contoh, satunya di samping, satunya di belakang. Itu caranya mencetak atlet. Baru sampai bisa. Kalau pelatihnya 3, terus keduanya cuma ngomong, yang akan berhasil ternyata. Kalau berdua gimana? Yang satu keliling gitu. Misalkan beko, tahan. Jadi pelatih yang di depan harus konsentrasi, tahan. Lanjut. Itu satunya hanya ini. Tuh. Dan juga biar nggak bengong. Tadi kan saya lihat penampilan itu, kalau dievaluasi semuanya ya sudah lumayan bagus. Cuma yang harus diperbaiki menghadap. Jadi kalau latihan itu jangan menghadap ke selatan terus, jangan menghadap ke utara terus. Contoh, ya. Misalkan jenis paket tempe 1, ya 2, ya 3, terus hadap ke sana, diulang 1, 2,
Hai, terus saudara. Jadi 4 arah mata angin sebagaimana yang ajarkan sih terlampaui semua, sehingga sampean bisa membaca atlet yang berbakat dan tidak berbakat sampean ketahuan. Kalau sampean fokus di depan terus, ya nggak akan berkembang ya. Jadi sampean bisa memilih nanti atlet yang bakat dan yang tidak bakat di tanding, yang bakat di sini itu tinggal memilih, sampean sudah ketahuan wes. Nggak usah praktek, sampean gerakannya ada sudah tahu. Itu tugasnya pelatih. Makanya pelatih yang profesional itu ya Enggak selektif sendiri, enggak mentang-mentang pelatih pelatih. Itu pelatih yang profesional itu ketika sampai pelatih ada bayi cantik, sampai suka karena cantik, sampai naksir. Tapi kalau ketika nanti urusan pribadi sampai masuk kacau, gak akan lama. Jadi walaupun ini salah satu ini pacarnya sampai misalnya juga Mas Adit jadi pelatih, salah satunya ada pacarnya pacarnya sampai. Ketika latihan dia bukan siapa-siapa, bukan pacar sampai, tapi itu murid sampai. Saya sendiri, anak saya latihan, ikut latihan. Kamu siap latihan? Siapa? Kalau latihan saya push up 50 nggak selesai, nggak bisa, saya tendang. Bukan anak saya ketika latihan itu, tapi murid itu anak saya. Push up nggak kuat 50, saya tendang. Pernapasan nggak kuat, saya ini bisa pukul. Latihan main-main saya peleng. Mau latihan apa mau lirikan? Ya, itu namanya pelatihan yang profesional. Paham? Nah, sudah paham semua? Ada lagi nggak ada ya? Kalau ada, terima kasih. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya, ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum mustaqim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.